Baiklah, kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Indah Nurdahniar, SHM HUM, sebagai dosen pembimbing lapangan sekaligus pemateri kita pada hari ini. Kecilin. Yang terhormat Ketua Kelompok 22 KKNM Cileunyi Wetan Universitas Langlang Buana Gema Jamaluddin, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi anggota kelompok 22 KKNM Cileunyi Wetan yang saya cintai, saya sayangi, dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dalam kegiatan ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Acara ini merupakan acara webinar yang akan diselenggarakan oleh kelompok 22 KKNM Cileunyi Wetan Universitas Langlang Buana. Webinar kali ini mengusung tema UMKM Sadar Hukum UMKM Jaya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada siang hari ini. Ke-1 pembukaan, ke-2 sambutan, ke-3 pemaparan materi oleh narasumber, ke-4 diskusi, ke-5 penutup. Pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Kelompok 22 KKNM Cileunyi Wetan kepada Saudara Gema Jamaluddin, kami persilahkan. Mohon maaf, mungkin Ketua Gemanya berhalangan hadir. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang dipandu secara langsung oleh Saudari Syahara Julianti selaku moderator. Kepada Saudari Syahara Julianti dipersilahkan. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Syahara Julianti, saya dari tim UMKM bersama yang lainnya. Terus juga mempunyai kemitraan yaitu bersama IPDN. Kemudian seni ukir kayu yaitu oleh Mang Ujang. Kita udah masarin juga di IG, di Shopee. Terus kita juga berusaha mencari toko yang bisa mengambil seni ukir kayu. Selebihnya mungkin untuk pemaparan materi kita serahkan juga ke Ibu Indah yang akan memaparkan materi tentang hak cipta dan hak merek. Mungkin untuk Bu Indah dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Saudari Syahara ya dan juga Saudari Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Iis dan juga Pak Ujang ya. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya juga adalah DPL ya, dosen kelompok ini. Mungkin ya saya ada
salah ya. Jadi layar saya itu berputar gitu. Jadi saya susah untuk memutarkannya kembali. Mungkin bukan dari Zoom-nya, tapi dari laptop saya yang bermasalah dari tadi pagi ya. Jadi saya mohon izin ini agak membelok ya, Ibu Iis sama Pak Ujang. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi tidak mengurangi esensi dari penyuluhan hari ini, begitu ya. Nah, salam kenal Ibu, Bu Iis dan Pak Ujang, karena saya belum pernah bertemu ya, baru bertemu di ruang Zoom, gitu ya. Jadi salam kenal begitu. Kebetulan hari ini saya melakukan penyuluhan hukum begitu ya Bu ya dan Pak Ujang, karena melihat Ibu Iis lebih concern kepada UMKM sementara Pak Ujang concernnya di seni ukir. Jadi saya mengambil temanya itu hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta mungkin bagi Pak Ujang dan hak merek mungkin bagi Bu Iis. Nah, untuk mempersingkat waktu, kiranya saya bisa minta tolong kepada Syahara atau teman-teman lainnya untuk menampilkan Iya, baik. Nah, mohon izin Pak Ujang dan Bu Iis, saya mulai pemaparannya ya. Nah, ini kita akan bahas dulu tentang apa itu hak kekayaan intelektual. Ya, ini hak cipta dan juga hak merek. Sebenarnya hak kekayaan intelektual itu banyak sekali ya, Bu. Mungkin ada 8 lah ya, tapi untuk hari ini karena berkaitan dengan Pak Ujang dan Bu Iis, saya ambil 2, yaitu hak cipta dan hak merek. Apa itu hak? Hak itu biasanya kepemilikan yang ada dalam diri seseorang. Kemudian kekayaan itu tentu sesuatu yang berharga. Sedangkan intelektualitas itu bersumber dari akal manusia. Jadi hak kekayaan intelektual kalau kita jabarkan itu hak suatu kepemilikan akal. Boleh lanjut? Boleh lanjut ke slide berikutnya? Ya, tetapi hak kekayaan intelektual itu tidak terbatas hanya pada ide yang ada dalam akal manusia, tetapi dia harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Seperti saya berikan di nomor 2, itu ada lukisan, kemudian ada merek. Nah, lukis ini saya ambil dari seorang pelukis terkenal Indonesia, yaitu Basuki Abdullah. Dan kemudian merek ini saya ambil dari mereknya KFC. Nah, kemudian untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, tentu harus dilakukan perlindungan, ya. Untuk apa? Agar tidak semua orang dapat mengeksploitasi hak kekayaan intelektual kita tanpa seizin kita. Ya, ini saya gambarkan di nomor 4 ya. Seseorang yang mengambil pikiran kita, begitu ya. Pikiran kita, istilahnya mencuri. Mencurinya bukan mencuri dalam arti mengambil barang, tetapi mencuri intelektualitas kita. Boleh lanjut? Nah, dasar hukum dari hak cipta itu ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sementara untuk hak merek ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Boleh lanjut? Nah, pada dasarnya baik itu hak cipta ataupun hak merek itu dapat dialihkan.
Pengalihan haknya itu bisa melalui 4 cara. Yang pertama karena pewarisan, yaitu beralih ketika pewaris telah meninggal dunia. Sementara wasiat itu dibuat ketika pewaris masih hidup, namun baru beralih ketika pewaris meninggal dunia. Sementara pengalihan haki berdasarkan hibah beralih ketika seorang pewarisnya itu atau penghibahnya itu masih dalam keadaan hidup. Lalu biasanya ini yang paling sering terjadi pengalihan haki melalui perjanjian. Tentu perjanjian ini harus sesuai dengan undang-undang, yaitu ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang memiliki 4 unsur. Pertama, adanya kesepakatan. Kita bersepakat melakukan perjanjian. A dan B misalnya melakukan perjanjian jual beli. Kemudian ada unsur cakap, yaitu dewasa di atas 21 tahun atau tidak dalam pengampuan atau mohon maaf tidak dalam gangguan kejiwaan. Kemudian ada hal tertentu. Hal tertentu ini suatu objek yang diperjanjikan. Misalnya objeknya apa? Merek atau objeknya seni ukir begitu ya. Kemudian kausa yang halal. Kausa yang halal ini yaitu suatu isi dari perjanjian tersebut dilarang melanggar norma agama, kesusilaan, peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum. Boleh lanjut. Nah, penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual, baik itu hak cipta maupun hak merek, itu bisa diselesaikan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Di luar pengadilan ada yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Contohnya mediasi antara para pihak. Sementara untuk masuk ke dalam ranah pengadilan itu masuk ke pengadilan niaga. Ada pidana, ada perdata, ada administrasi. Biasanya kasus-kasus pidana itu seseorang yang sama sekali tidak kita kenal, tidak berhubungan dengan kita, mengambil ya hak kekayaan intelektual kita dengan cara menjiplak, misalkan meniru tanpa ada perjanjian atau istilahnya permisi dulu kepada orang yang bersangkutan. Nah, itu masuk ke dalam kasus pidana. Sementara kasus perdata itu akan berkaitan dengan masalah perjanjian. Misalnya ingkar janji dalam pemberian hak ekonomi bagi seorang pencipta misalnya. Kemudian untuk kasus-kasus administrasi itu terkait dengan pemerintah. Misalnya kita sudah mendaftarkan merek kita katakanlah A, tiba-tiba pemerintah dalam hal ini Dirjen Hak Kekayaan Intelektual memberikan ACC itu berbeda. Nah, saya akan membahas tentang hak cipta dulu. Itu yang tadi itu dia.
Nah, ini hak cipta. Ini saya berikan ada buku, ada lukisan, ada seni patung, ada seni pertunjukan. Ini saya perlihatkan nada, itu maksudnya lagu, kemudian ada ceramah ya, boleh lanjut. Nah, ini saya buat seperti pertanyaan ring. Ciptaan adalah setiap hasil karya bidang pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Jadi Undang-Undang Hak Cipta itu membatasi apa yang disebut dengan ciptaan. Ternyata hanya untuk ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra. Tentu mungkin Pak Ujang sangat sangat familiar sekali gitu tentang seni dan juga sastra gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam sebuah ciptaan begitu. Boleh lanjut dulu? Nah, ini beberapa yang sering, apakah itu pencipta? Nah, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan juga pribadi. Namun, mungkin pada kenyataannya ada yang mempertanyakan, bagaimana jika ciptaan dibuat secara bersama-sama? Lalu siapakah yang disebut sebagai penciptanya? Nah, ini yang disebut pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Atau mungkin saja ada pertanyaan, bagaimana jika seseorang merancang suatu ciptaan tetapi diwujudkan oleh orang lain? Nah, ya artinya yang disebut pencipta tetap orang yang merancang ciptaannya. Misalnya seorang arsitek membuat rancangan begitu suatu rumah, tapi dibuatnya oleh orang lain. Yang disebut dengan pencipta atas bangunan tersebut, atas desainnya ya tetap orang yang merancangnya. Nah, sementara ini yang sering terjadi dalam bisnis begitu ya. Bagaimana bila ciptaan dibuat dalam hubungan pencipta adalah orang yang membuat ciptaannya. Jadi kalau dalam hubungan kerja, misalkan katakanlah istilahnya atasan kita, dia tidak bisa disebut sebagai pencipta. Beliau hanya dapat dikatakan sebagai pemegang dari hak cipta, bukan sebagai pencipta. Boleh lanjut? Nah, kenapa nanti akan ada korelasinya dengan hak eksklusif ya? Dalam hak cipta itu ada yang namanya hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Hak eksklusif itu terbagi menjadi dua. Dalam hak cipta ada hak moral dan hak ekonomi. Nah, ini yang tadi sangat berelasi sekali dengan hubungan kerja ya. Artinya dalam hubungan kerja si pencipta itu tetap harus disebut dalam ciptaannya. Artinya hak moral itu hak yang melekat secara pribadi, misalnya pencantuman nama. Misalnya pula dalam lagu begitu ya, pencipta lagu, dia harus tetap disebutkan sebagai penciptanya dimanapun lagu tersebut
diputar. Contohnya diputar misalnya, televisi misalnya, saya sebutkan di Trans, apa di Global. Nah, itu ada hak moral bahwa nama pencipta lagu tersebut tetap harus disebutkan. Meskipun misalnya lagu tersebut sudah beralih kepada pemegang hak cipta. Misalnya pemegang hak ciptanya Sony Record ya, atau istilahnya orang yang satu perusahaan rekaman begitu. Nah, kemudian ada juga hak ekonomi. Nah, hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya pengalihan hak pemegang hak. Nah, ini adalah dibuat biasanya dalam bentuk perjanjian. Oke, lanjut. Nah, masa perlindungan hak cipta itu timbul secara otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Nah, lama perlindungan dari hak cipta itu berbeda-beda, tetapi khusus ini saya jabarkan untuk ciptaan seperti lukisan, ukiran, patung, dan lagu, buku itu seumur hidup ditambah 70 tahun. Dan hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang memiliki jangka waktu paling terbanyak dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Mengapa? Karena dalam hak cipta, karya intelektualitas yang bersifat khas dan pribadi itu nilainya sungguh sangat tinggi ya. Saya misalkan punya intelektualitas tapi mungkin tidak akan sebagus seperti Pak Ujang ya, yang memiliki istilahnya bisa menggambarkan yang abstrak yang mungkin juga tidak semua orang itu mampu begitu ya. Maka dari itu khusus untuk lukisan, ukiran, dan patung seumur hidup ditambah 70 tahun. Lebih daripada itu akan menjadi milik umum atau public domain. Nah, dalam hak cipta juga ada yang 20 tahun, tetapi itu seperti seni terapan yang menggunakan satu teknologi, misalkan teknologi komputer. Nah, itu hanya 20 tahun. Jadi, untuk karya lukisan, ukiran, patung, lagu, nah itu sangat luar biasa. Boleh lanjut, Joshua? Nah, tadi sudah dijabarkan bahwa perlindungan hak cipta itu memang ada secara otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Tetapi bisa juga ciptaan tersebut dilakukan pencatatan atau mungkin bisa dibilang didaftarkan ya, walaupun pembuat undang-undang menggunakan istilah pencatatan. Nah, ini pada dasarnya kalau misalkan hak cipta yang dibuat secara nyata itu akan menimbulkan hak moral. Nah, hak moral ini bisa diperlihatkan dengan cara misalnya dalam seni lukis seseorang itu langsung diberikan nama pelukisnya. Misalnya saya melukis, kemudian saya menuliskan nama di sudut lukisan saya, karya Indah misalnya. Atau dalam seni ukir saya mengukir sedikit di bagian samping dengan nama saya. Atau bisa juga dilakukan publikasi yang sekarang mungkin mudah, bisa di Instagram atau di e-commerce lain. Dan hal yang dapat membantu juga sebagai perlindungan dari hak cipta yaitu memberikan watermark ya atau tanda pada setiap foto ketika ingin dipublish di sosial media. Nah, selain daripada itu, ada juga fungsi dari pencatatan ciptaan untuk apa? Dia tidak melahirkan hak, tetapi mencatat hak yang sudah ada. Untuk apa? Untuk perlindungan hak ekonomi. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan perjanjian kita dengan pemegang hak, atau bisa dikatakan lain dengan hubungan kerja, atau dengan dengan istilahnya dengan konsumen, begitu.
Boleh lanjut. Nah, cara pencatatan ciptaan ini bisa dilakukan dengan mengakses hak cipta DGI Pego ID, kemudian pilih pengajuan pencatatan digital, kemudian mengisi seluruh formulir yang sedia, mengunggah data yang dibutuhkan, melakukan pembayaran, kemudian pemeriksaan formalitas, verifikasi, pencatatan ciptaan yang disetujui, kemudian melakukan pencetakan sertifikat. Nah, ini nanti bisa ditayangkan di YouTube ya. Boleh lanjut dulu. Nah, ini detail-detail yang barusan saya jelaskan. Mendaftar di akun, mengupload file, ada surat pernyataan, ada surat pengalihan jika memang hak tersebut mau dialihkan. Nah, khusus untuk misalkan lanjut dulu. Lanjut. Nah, ini biasanya untuk seni lukis, gambar, seni ukir itu bisa melampirkan foto atau gambar dalam bentuk JPG ya. Lanjut. Nah, ini pembayarannya bisa dilakukan di e-banking atau di ATM, kemudian ada formalitas pengecekan file, kemudian ada beberapa jenis ciptaan yang dikecualikan untuk verifikasi seperti karya seni, audiovisual, karya drama, rekaman, kemudian dilakukan penerimaan, pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui, barulah keluar pencetakan sertifikat. Nah, ini lanjut contoh dari sertifikatnya. Nah, ini salah satu surat pencatatan ciptaan ya. Jadi nanti di sana tertulis nama penciptanya, misalnya Insinyur Yempita, kemudian pemegang hak ciptanya, ini Insinyur Yempita. Nah, kalau dialihkan kepada seseorang melalui perjanjian, nah ini pemegang hak ciptanya mungkin akan berbeda. Nah, ini jenis ciptaannya buku ya. Nah, mungkin boleh ditayangkan YouTube-nya, Yosua. Nah, ini bisa ditayangkan. Nah, yang itu yang atas, yang YouTube-nya bisa langsung diklikkan langsung. Ya, kalau tidak bisa mungkin bisa dikeluarkan dulu screen ini. Ya, suaranya Yosua. Ya, tidak ada suaranya Yosua ya.
Dilanjut dulu ke materi, mungkin nanti kita bisa ulang lagi. Ya, video tersebut kira-kiranya menggambarkan bagaimana cara-cara mendaftarkan pencatatan ciptaan. Jadi ada apa ya? Ada cara-caranya begitu, bagaimana kita mengklik apa begitu. Itu dalam video tersebut kira-kira menceritakan prosedur pencatatan ciptaan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini beberapa link untuk pencatatan ciptaan di YouTube. Itu ada prosedur pencatatan ciptaan yang tadi cara-caranya. Kemudian ada panduan aplikasi e-hak cipta. Ini sama berkenaan dengan cara pencatatan juga. Kemudian, nah ini permohonan pencatatan ciptaan bisa dilakukan secara online dalam link ihakcipta.dgip.go.id. Jadi sekarang dalam mendaftarkan hak cipta itu bisa dilakukan secara online. Dan untuk setiap ciptaan khusus untuk UMKM itu harganya mungkin kisaran 200.000. Nah, ini mengapa menjadi sangat penting karena untuk satu nilai ciptaan ya itu bisa saja tembus di angka 200 juta ya. Apabila kita melakukan pencatatan ciptaan, mungkin itu dapat melindungi karya kita dari eksploitasi seseorang. Saja ciptaan kita itu lukisan digandakan oleh orang lain tanpa seizin dari kita. Jadi kalau misalkan sudah ada pencatatan ciptaan, itu saya kira dapat melindungi hak ekonomi daripada pencipta. Nah, boleh lanjut? Nah, mohon izin sekarang saya memaparkan tentang hak merek ya. Ini di sini saya jabarkan atau tampilkan ada merek Indomie, ada Wardah, Maspion, Polytron ya, kemudian ABC, ada mie sedap, Aqua, Tolak Angin. Nah, ini beberapa merek-merek yang sudah kita kenal dalam pasaran Indonesia begitu ya. Boleh lanjut? Nah, apa itu merek? Merek itu adalah sebuah tanda yang bisa direpresentatifkan dalam bentuk grafis. Boleh kata, angka, huruf, gambar, logo, warna, bentuk, dan suara. Nah, yang sekarang suara itu kadang-kadang kita suka mendengar apa? Di iklan Tokopedia. Nah, itu juga termasuk dalam merek ya, salah satu jenis merek suara. Belum? Ya. Kemudian merek itu memiliki daya pembeda atau unik. Misalnya air putih itu tidak bisa diberikan merek mineral, itu tidak bisa. Gula dikasih merek gula, itu tidak bisa. Maka dari itu kalau di pasaran Indonesia kita lihat namanya Le Mineral. Kemudian gulaku. Nah, itu ditambahkan kata-kata sedikit untuk memberikan ciri yang beda. Kemudian dipakai dalam kegiatan perdagangan. Nah, ini saya ambil ada mereknya Jisamsu, rokok Jisamsu, dia ada angkanya, dia ada logonya, dia ada warnanya, kemudian dia ada bentuknya. Ini sudah mencangkup dalam merek. Kemudian ini kecap ABC, dia pakai huruf ya ABC, kemudian lambang, dan ini yang saya ambil ayam goreng Suharti. Nah, foto dari Ibu Suhartinya juga termasuk dalam merek ya. Jadi kalau ada yang bilang ayam goreng Suharti mereknya hanya Suharti misalkan, itu bukan, tapi semua yang ada dalam tampilan ini, fotonya, tulisannya, warnanya, namanya, nah semua itu masuk ke dalam merek, begitu ya. Lanjut dulu.
Nah, biasanya dalam satu produk itu terdapat hak kekayaan intelektual ya. Ini kalau kita bicara tentang makanan atau minuman. Nah, biasanya dalam satu botol Yakult ini ada 3 paling minimal hak kekayaan intelektual. Merek jelas namanya Yakult ya. Desain industri yaitu bentuk botol yang khas dimiliki oleh Yakult. Ya, saya rasa kira-kira tidak ada minuman yang bentuknya sama persis dengan Yakult. Ini rahasia dagang berkaitan pula dengan ya resep daripada Yakult, dan saya rasa juga dalam pasaran Indonesia belum ada rasa yang khas atau sama dengan Yakult ya Kak. Ya Yakult, saya rasa adapun yang baru itu saya rasa dari segi rasanya itu berbeda dengan Yakult. Jadi Yakult ini salah satu minuman probiotik yang pionir di Indonesia. Boleh lanjut lagi? Nah, apa itu hak merek? Hak merek adalah hak eksklusif, tetapi hak eksklusifnya merek dengan cipta itu berbeda. Ya, hak merek di sini harus didaftarkan. Artinya, hak merek baru mendapatkan perlindungan setelah dia daftarkan. Boleh lanjut? Nah, jadi ini yang tadi saya kemukakan, hak merek dalam perlindungannya berbeda dengan hak cipta, karena dia harus didaftarkan. Lama perlindungannya pun juga tidak selama atau seluar biasa hak cipta. Merek hanya memiliki perlindungan 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek. Namun, merek tersebut dapat diperpanjang. Ya, nah tadi juga saya sudah kemukakan kenapa hak cipta itu luar biasa sekali, 70 tahun ditambah seumur hidup. Karena kreativitas membuat seni itu nilainya fantastis ya, sulit. Saya pun belum mampu begitu kan untuk membuat kreativitas yang luar biasa. Sementara mengapa merek itu hanya 10 tahun? Karena memang mungkin dapat didesain menggunakan teknologi seperti komputer begitu. Jadi itu yang sangat membedakan sekali hak merek dengan hak cipta. Lanjut. Nah, fungsi dari pendaftaran merek alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Nah, dasar penolakan terhadap merek yang sama, baik keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Nah, kemudian dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan sejenisnya. Nah, ini banyak sekali. Contohnya seperti merek terkenal Adidas ya, itu dipalsukan, atau merek lokal deh sekelas Eiger. Eiger kan itu milik ini ya, milik lokal gitu, dan Jawa Barat yang punya perusahaannya itu masih banyak orang yang melakukan peniruan, penjiplakan dari mereknya Eiger ya. Nah, itu kalau Eiger itu sudah didaftarkan, jadi siapapun yang memang memproduksi barang menggunakan merek Eiger tanpa seizin pihak Eiger, maka dia dapat dituntut secara pidana begitu ya. Ini banyak sekali, ada ayam geprek ya. Ayam geprek yang terkenal yaitu Bensu. Nah, itu ada juga padanannya begitu, ayam geprek. Nah, itu dalam dalam perdagangan merek itu menjadi satu yang sangat penting karena berkaitan dengan reputasi begitu ya. Contoh misalnya saya minum Coca-Cola misalnya. Coca-Cola rasanya enak, segar begitu ya. Tiba-tiba ada yang
menirukan Coca-Cola begitu. Kemudian saya ternyata beli. Loh, kok Coca-Cola rasanya begini ya? Biasanya saya minum Coca-Cola itu ada rasa segar, ada rasa sodanya, kemudian ada rasa kolanya. Nah, di hadapan konsumen pasti berpikir, kenapa Coca-Cola jadi begini rasanya? Padahal, kalaupun kita kaitan dengan reputasi. Boleh? Nah, merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak memiliki daya pembeda, merupakan nama umum atau lambang umum. Nah, ini pernah terjadi salah satu penjual di daerah Sumatera itu menggunakan, mohon maaf, merek Nenen, ya, Monenen. Mo diambil dari kata sapi dalam bahasa Inggris, mo, ya. Dan kemudian dia menambahkan kata nenen, ya, dalam arti ya saya tidak tahu pengguna gitu ya, aneh mungkin nyatanya seperti itu. Tetapi kalau kita ambil kata nenen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merujuk kepada seorang anak yang menyusu kepada ibunya. Nah, itu bertentangan dengan kesusilaan. Jadi merek-merek seperti itu tidak bisa didaftarkan. Atau merek lain, misalnya ada salah satu bar di Jakarta itu menggunakan merek Buddha Bar, ya. Kalau Buddha itu kan berkaitannya dengan salah satu agama yang diakui di Indonesia. Ya. Kemudian bar itu konotasinya adalah suatu tempat minum yang mungkin dilegalkan, mungkin ya, saya tidak tahu perizinannya seperti apa. Jadi tidak make sense atau tidak masuk akal jika padanan kata agama disatukan dengan padanan kata bar. Nah, itu tidak bisa didaftarkan. Nah, kemudian tidak ada daya pembeda tadi seperti air putih diberikan nama mineral itu tidak bisa ya, kecuali ditambah padanan kata le atau gulaku ditambah kata padanan ku ya. Merupakan nama umum atau lambang umum. Misalnya lambang umum, contoh kalau di dalam lalu lintas itu ada tanda bahaya seperti tengkorak yang bersilang. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai logo yang dapat didaftarkan. Boleh lanjut. Nah, kemudian merek apa yang ditolak pendaftarannya? Memiliki persamaan merek yang sudah ada didaftarkan, kemudian sama dengan indikasi geografis yang terkenal. Misalnya kita mau jual ubi begitu ya, tapi kita namai ubi tersebut dengan merek ubi Cilembu. Ya, itu tidak bisa karena ubi Cilembu merupakan salah satu indikasi geografis yang terkenal. Atau boleh saja misalkan ubi apa ya, ubi fajar misalkan terbuat dari ubi Cilembu yang khas. Nah, itu baru bisa, tapi kalau ubi Cilembu itu jelas tidak bisa. Kemudian menyerupai orang, foto atau gambar orang terkenal. Nah, ini sering sekali terjadi. Saya lihat di beberapa di beberapa jalan di Bandung itu ada yang menggunakan misalnya bakso ya, kemudian pakai gambarnya Sule. Nah, itu tidak bisa sebenarnya. Ya, atau fotonya Raffi Ahmad misalkan ditempel dalam merek disandingkan dengan merek itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu kecuali ada perjanjian dengan pihak yang bersangkutan. Boleh. Nah, ini cara pendaftaran hak merek itu kurang lebih sama dengan pencatatan hak cipta, cuman linknya saja yang berbeda. Yang tadi hakcipta.dgip.co.id, sementara ini merek.g
dgip.co.id. Selebihnya sama. Nah, untuk pemerintah membedakan pendaftaran merek begitu ya. Untuk UMKM dan untuk perusahaan itu dari segi nilainya berbeda begitu. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Pendaftaran merek tidak lain adalah untuk menjaga reputasi, kemudian untuk istilahnya kalau misalkan contoh saja seperti minuman kopi yang sekarang banyak beredar, itu awalnya kan pionirnya adalah Sejiwa ya, kopi Sejiwa. Nah, itu adalah pionir kopi yang mendaftarkan mereknya. Kemudian saya juga melihat banyak merek-merek kopi yang turut sekarang mendaftarkan mereknya. Ya, ada salah satu yang saya tahu itu di Bali itu mendaftarkan merek Ngocok Coffee gitu ya. Karena apa? Ya karena mereka beranggapan bahwa merek itu sangat penting untuk reputasi terhadap konsumen. Boleh lanjut? Nah, ini apa ya? Obat batuk ya, Oskadril ya, yang sudah sejak lama begitu didaftarkan 2003 ya. Nah, ini sangat khas sekali ya, Oskadril ya. Bapak-bapak pakai baju kuning, batuk begini. Nah, ini adalah khasnya suatu merek memiliki ciri pembeda. Boleh lanjut? Nah, ini ada tata caranya sama, bisa dilihat dalam link YouTube. Kemudian pendaftaran mereknya via online bisa di merek.dgip.co.id. Gitu ya. Kalau mau memungkinkan boleh ditampilkan YouTube-nya Yosua yang merek. Mohon maaf Bu, kata Joshua buat nanti YouTube-nya nggak bisa, soalnya pasti nggak ada suaranya. Oh, oke. Tapi paling enggak YouTube ini memperlihatkan mungkin membutuhkan, boleh ini bisa disalin saja linknya. Saya kira internet sekarang sudah banyak begitu ya, jadi sangat memudahkan untuk diakses begitu ya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon izin Pak Ujang dan Bu Iis, kira-kiranya begitu pemaparan atau penyuluhan hukum berkaitan dengan hak cipta dan hak merek. Boleh bila Bu Iis atau Pak Ujang ada apa yang didiskusikan, mungkin saya bisa sedikitnya membantu begitu. Ya, boleh bila ingin berdiskusi. Nah, ini dengan Bu Iis ya, dengan Bu Ya. Iis. Bu Iis tadi keluar ya. Oh ya, ini Bu Iis. Saya lihat bahwa mereknya Bu Iis berubah ya sekarang begitu. Nah, Bu. Begitu tampilan logonya. Iya, Ya, dirubah. dirubah begitu. Kalau dulu Ibu mendesain sendiri. Ya. Saya Pergi ke lihat. percetakan aja, jadi Oh, ke percetakan saja. Kalau kemarin Sahara yang dibuatkan itu didesain sendiri? enggak Ya, Bu. dibuatin. Dari dokumentasi. Ya, tapi Bu namanya pengen tetap itu, jadi kita coba desain lah semenarik mungkin. Ada ditambahin rasa juga, terus kemasannya juga
apa sih, ada milknya gitu. Oh iya. Kalau nama tidak masalah ya. Namanya tetap Faisal Yogurt ya, tetapi dari logo sapinya itu memang saya rasa pastilah didesain sendiri oleh kawan-kawan KKNM ya. Itu saya lihat agak berbeda di mana sapinya nyender tuh, kayak nyender di tembok ya. Nah, itu salah satu ciri khas dari merek ya. Mungkin biasanya kalau lihat yogurt paling enggak dia kepala sapi doang ya Bu Iis ya, begitu ditempel aja. Tapi ini agak unik gitu, sapinya kayak nyender. Nah, mungkin gambar-gambar itulah yang nanti diingat gitu sama konsumen gitu. Ekonominya begitu, nilai ekonominya. Saya pun kalau misalkan ke inilah, kalau minum yogurt ibu pasti ingatnya itu ya Faisal pasti ingat, tapi yang lebih mencolok sekali ya si sapinya gitu ya menurut saya. Nah, itulah yang mungkin menjadi daya tarik pembeli, dan mungkin saja itu bisa apa ya istilahnya di orang lain meniru lah Bu ya, begitu. Gitu. Apalagi sekarang sektor pasarnya alhamdulillah udah mulai meluas ya Bu ya. Juga ya ingin Ibu diskusikan bersama saya terkait dengan merek. Enggak, kayaknya udah. Ya, Kayaknya tapi udah bagus. boleh saya titipkan saran ya. Ini kata kawan-kawan deh di ya kata mahasiswa saya, yogurt ya Ibu tuh enak begitu ya. Ada varian kolang-kaling, ini baru saya nemu banget gitu ya. Yogurt yang ada kolang-kalingnya. Nah, Ibu, kalau misalkan ada orang begitu ya yang tanya resep atau cara pengolahan kolang-kaling agar tidak alot gitu ya, atau dalam Bu ya. Ya, nggak boleh dikasih tahu sama siapapun, Iya. kecuali mungkin anak ibu. Sayang itu ya, sayang. Itu ada nilai ekonominya. Bukan kita pelit ilmu ya Bu ya, bukan begitu. Tapi secara hukum juga itu mendapatkan perlindungan. Ya, jadi kalau ada yang nanya, Bu Iis kolang-kalingnya digimanain sih supaya nggak alot? Saya kok bikin kok alot-alot terus. Ah, udah, ada deh pokoknya resepnya begitu. Mending cobain aja yogurt saya gitu tiap hari begitu ya. Iya, gitu. Namanya kan orang bisnis ya Bu ya, begitu. Ya, supaya mau beli ya Bu ya. Ya, begitu. Ya, baik Bu, kalau misalkan tidak ada yang mau didiskusikan, saya berterima kasih kepada Ibu. Semoga ininya lancar ya, semakin lancar, varian dari yogurtnya semakin banyak begitu ya Bu ya. Nah, sekarang untuk Pak Ujang nih, Pak Ujang boleh kiranya ada yang mau diskusi sama saya. Ya, perkenalkan saya namanya Ujang Sofian. Ya. Dari kampung Babakan Situ, Bu. Kampung Babakan Situ dengan desa Cirembetan. Gini, Bu. Dari dulu saya kepingin punya wadah, Bu. Kepingin punya wadahnya di permasalahan kerajinan. Itu. Jadi bentuk
anak-anak supaya dapat penghasilan gitu nantinya. Jadi bisa diarahkan gitu Bu sama saya nantinya bikin apa misalnya supaya bisa masuk ke souvenir itu. Jadi supaya bisa terbeli sama kalangan gitu. Nah itu Bu, saya yang kepinginkan dari dulu, kepingin punya wadahnya dulu gitu. Mudah-mudahan Ibu dapat gitu wadahnya untuk menampung kerajinan ini Bu. Paling segitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sempat juga ya Pak, saya mendengar dari mahasiswa saya di kantornya Pak Kades itu ada lukisan Bapak ya, lukisan dari ukiran Bapak begitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Yang bisa dibilang punya nilai ekonomi yang luar biasa begitu ya. Tapi adapun kalau misalkan Bapak misalkan mau ada wadah, paling enggak seperti ini. Paling enggak mungkin Bapak melakukan penyuluhan terhadap misalnya Karang Taruna karena orang. Mungkin Bapak buat sampel satu misalkan ya, seni, misalkan seni patung misalkan. Nah, bagaimana orang lain misalkan di bawah Bapak misalkan bisa membuat juga souvenir begitu yang mirip dengan sampel yang Bapak buat begitu, karena katakanlah yang menjadi penciptanya tetap Bapak begitu. Nah, itulah yang harus mungkin dikaji lebih lanjut dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Pak Kades ya. Apakah Bapak mau mengajarkan kepada Karang Taruna sejauh mana masyarakat Karang Tarunanya bisa mengikuti Bapak? Mungkin itu karena berkaitan dengan seni ukir, begitu seni lukisan, itu tadi yang saya katakan tidak semua orang bisa. Adapun nanti misalkan Bapak ingin dicarikan atau dibantu untuk misalkan itu misalnya mahasiswa KKNM ini pada mereka lewat apa? Lewat Instagram, Pak. Jadi Bapak buat sampel-sampelnya yang menarik begitu. Nanti mungkin pihak-pihak mahasiswa bisa memberikan atau melakukan penawaran ke perusahaan-perusahaan souvenir yang ada di Bandung begitu. Itu kalau saya tidak salah itu banyak sekali di daerah Astana Anyar ya, dekat Astana Anyar, Sahara. Nah, itu kan ada yang jual undangan, kemudian nah Bapak buat aja sampel-sampelnya satu gitu. Nanti difotokan di IG. Nah, itu jalan penawaran yang mungkin yang bisa kami bantu. Tapi untuk memberdayakan masyarakat, katakanlah Karang Taruna, nah itu nanti kembali lagi ke Bapak. Apakah Bapak mampu mengajarkan cara membuat seni seperti yang Bapak buat ataukah tidak begitu, karena tangan seorang kreativitasnya berbagai. Nah, mungkin paling banter
paling mudahnya Bapak bikin sampel-sampel aja. Ya. Bikin sampel-sampel aja, kemudian difoto, nanti orang-orang bisa lihat dari situ. Bagusnya sih Pak, nanti di fotonya itu dikasih watermark ya, sebuah tanda begitu. Sebuah tanda untuk apa? Untuk menyatakan itu hasil karya Bapak begitu. Ya, jadi enggak lewat-lewat orang lagi. Ya. Ada ciri ya. ya. Ada ciri. Ya. Walaupun mungkin Bapak tidak melakukan pencatatan ciptaan ya, saya pikir kalau hak cipta itu kan perlindungannya langsung ya. Jadi cara-cara itulah yang bisa memudahkan Bapak begitu dalam perlindungan hukumnya. Kecuali kalau Bapak niat sekali bikin satu ukiran yang luar biasa dengan harga yang fantastis, misalnya 200 juta, itu boleh Bapak lakukan pencatatan ciptaan. Itu harganya 200.000 Pak, tapi saya pikir 200.000 dengan 200 ya, tidak masalah mungkin ya begitu ya. Paling mungkin nanti Pak didiskusikan lagi dengan perangkat desa kalau Bapak mungkin bersedia untuk mengajarkan Karang Taruna membuat ukiran yang mirip seperti punya Bapak begitu ya. Nah, nanti kalau misalkan nih ya Pak, ternyata masyarakat tersebut sudah mahir, misalkan mahir dalam membuat ukiran seperti Bapak, dia tidak boleh menggunakan bentuk ukiran itu untuk dirinya sendiri. Itu tidak boleh. Ya, karena apa? Itu desainnya punya Bapak. Ya. Jadi, kalaupun ada yang sudah belajar dari Bapak, kemudian pilih bisnis sendiri, pakai desain-desain Bapak, nah itu tidak boleh. Berhak mengajukan istilahnya punya Bapak begitu. Sayang Pak, sayang ini apa? Oh luar biasa sekali kalau ciptaan tadi saya 70 tahun, benar 70 tahun ya. Umur hidup ditambah 70 tahun itu hak kita adalah hak kekayaan intelektualitas yang paling luar biasa. Saya berharap nanti Bapak bisa maju begitu ya, ada jalan-jalan yang terbuka begitu. Kemudian Bapak bisa memberdayakan itu, udah manfaatnya luar biasa sekali ya bagi masyarakat gitu. Kira-kira begitu. Mungkin kiranya begitu saja. Ya, sama-sama ya Bapak, salam kenal begitu ya. Baru ketemu hari ini. Ya, paling begitu saja. Terima kasih kepada Pak Ujang dan Bu Iis yang senantiasa memberikan waktunya. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, lancar usahanya ya Pak ya. Ya, Bu. Ya, baik, mungkin begitu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Syahara. Ya, Syahara. Ya, Bu. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bu Indah yang telah memaparkan materi atau lebih ke mengenalkan ya Bu, mengenalkan hak merek, hak cipta juga itu sangat penting banget buat produk. Apalagi ciptaannya Bu sangat luar biasa sekali karena jangka waktunya itu begitu lama. Terus untuk hak merek ini perlindungannya 10 tahun. Kemudian hak merek itu ketika diajukan permohonan dapat diperpanjang juga. Terus fungsi merek ini sebagai alat bukti atau reputasi bagi konsumen juga.
Kemudian hak merek juga dapat didaftarkan. Kemudian hak merek itu jangan menggunakan yang bertentangan dengan ideologi negara atau peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Terus yang tidak memiliki pembeda atau lambang umum juga. Kemudian segitu aja dari moderator, mungkin akan diserahkan kepada pembawa acara yaitu Teh Septi untuk penutupnya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Indah Nur Dahniar SHM HUM sebagai pemateri dan kepada Teh Syahara Julianti sebagai moderator. Alhamdulillah, puji syukur kita telah selesai sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Assalamualaikum. Bu, terima Terima kasih Bu.